Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya update juga untuk B860 HP 5 ya. Untuk Klaswal 18052024 teman-teman. Dimana di versi kali ini tuh ada beberapa perubahan juga, di samping updatean di bagian tunnel juga ada penambahannya seperti auto sinkronisasi jam atau waktu teman-teman. Nah, baik, seperti biasa sebelum saya share selalu mengecek dulu ya untuk beberapa tab yang kemungkinan bisa terjadi error. Jadi kita lihat di halaman overview seperti ini ya teman-teman. Kedetek untuk port status sudah ada tutorial juga ya untuk merubah interface yang akan dimasukkan ke dalam port status. Nah, baik, di sini saya terkoneksi menggunakan kabel LAN ya ke STB B860 HP5. Kemudian kita cek di bagian routing seperti ini, tidak terlalu banyak yang terkoneksi ya. Hanya satu PC yang terkoneksi, yaitu dari PC saya sendiri teman-teman. Baik, kita lanjut ke bagian routing untuk IPv6. Lanjut bagian firewall, tentunya firewall 4. Sini tidak ada IP table ya yang nyangkut, jadi semua firewall 4 ya teman-teman. Nah, kita cek di bagian sistem log seperti ini ya. Untuk scroll to tile aman, berfungsi dengan baik, dan interface yang terkoneksi pada saat ini adalah tethering ya teman-teman. Di sini sudah terregistrasi dan aman ya di sini. Oke, kita lanjut ke bagian kernel log. Nah, di kernel log sendiri di sini kedetek ZTE B860 HP5. Kemudian kita scroll to tile, kedetek ya tethering handphone saya di sini Realme, serial number, produk. Oke, aman ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian proses. Kita cek di bagian bawah ya. Saya ingin memastikan tidak ada proses yang abnormal di sini ya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Seperti biasa di RWRT itu memang selalu disertakan dengan opsi rilis RAM ya, untuk clear cache yang ada di internal memori OpenWRT-nya teman-teman. Lanjut ke bagian net monitor. Nah, untuk net monitor sendiri silakan teman-teman sesuaikan aja ya dengan interface-nya. Nah, di sini saya belum setting, dan harusnya di sini ada LAN, kemudian klien. Di sini saya akan pasang modem ya teman-teman. Nah, saya contohkan menggunakan file manager. Kita edit di folder www, kemudian netdata.html. Saya menggunakan advanced editor, dan untuk net ETH1 saya ganti menjadi net USB 0. Kemudian titelnya modem ya. Baik, saya save dan save successfully. Selanjutnya saya refresh di sini teman-teman, apakah USB 0-nya kedetek di sini, dan alhamdulillah sekarang kedetek ya. Jadi seperti itu cara konfigurasi buat teman-teman pemula yang belum mengerti cara mengkonfigurasi bagian interface di net monitornya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut di bagian connection ya. Seperti ini, hanya ada satu IP tentunya karena hanya ada satu PC yang terkoneksi. Baik, kita lanjut di bagian sistem ya. Ini dari awal saya tidak mengkonfigurasi jam ya teman-teman, dan saya tidak perlu klik apa-apa di sini sebab sudah ada auto
time synchronization ya, yang sudah terpasang di firmware ini. Akan tetapi itu butuh internet. Jadi sebaiknya internetnya memang sudah dipersiapkan sebelumnya ya teman-teman, atau modemnya terkoneksi dan tersetting dengan benar sehingga bisa berfungsi untuk auto time sinkronisasinya. Nah, oke, kita lanjut lagi di bagian administration itu untuk mengganti password Luci. Oke, software. Kita lanjut ke startup ya teman-teman. Untuk startupnya sendiri PHP 8 FPM disable, USB Max D disable. Silakan di enable ya untuk teman-teman yang menggunakan tethering dari iPhone. Kemudian LED disable juga karena sudah ada LED indikator yang sudah disetting manual ya untuk internet indikatornya. Kemudian password server juga disable. Untuk lokal startupnya sendiri di sini ada tambahan, yaitu sleep 20 and user bin auto time openwrt google.com. Nah, teman-teman, di sini sengaja saya disable secara default ya untuk auto time-nya. Kemudian di sini ada google.com, inilah yang mempengaruhi auto time pada saat startup. Yang paling berpengaruh itu google.com-nya ya teman-teman. Silakan ganti menggunakan domain yang free access, dan tentunya itu terkhusus buat teman-teman yang menggunakan paket inject misalnya ya, yang regulernya tidak ada. Jadi di sini tuh diganti dengan biasanya bugnya ya teman-teman, domainnya, biar bisa langsung sinkronisasi time tanpa ada kuota. Jadi untuk mengaktifkannya itu di bagian depan sleep ini kita hapus tanda pagarnya seperti ini. Kemudian jangan lupa save ya teman-teman. Setelah di save tinggal di restart sebenarnya. OpenWrt-nya tinggal di reboot. Kemudian nanti akan otomatis tersinkronisasi. Atau untuk melihat secara manual bisa kita langsung mengeksekusinya di terminal teman-teman. Oke, saya contohkan di sini ya. Saya eksekusi di terminal secara langsung dipaste di sini. Jadi cukup copy di bagian mulai dari /usr ya sampai ke terakhir. Oke, saya enter di sini. Dan di sini akan melakukan auto time synchronization ya. Dan sekarang stop open flash, stop password, dan tentunya akan dilanjut ping ke google.com. Oke. Repeat. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, set date time for. Nah, di sini langsung disetting sesuai dengan konfigurasi dari time zone yang kita sudah tetapkan tadi di bagian menu sistem. Nah, di sini sudah selesai 808 ya, sama ya di sini ya teman-teman, cuman ini 1 menit yang lalu. Jadi di sini sudah 80835. Nah, baik, jadi seperti itu cara setting untuk auto time synchronization-nya. Dan kita lanjut tadi di bagian startup ya. Bagian startup di sini oke, BV5 LED aman semua. Nah, kita lanjut lagi ke bagian schedule. Seperti biasa ya, ada FreeSH dan pinstati.sh. Untuk clear cache secara otomatis rentang waktu 1 jam, sedangkan pinstati.sh untuk update informasi di net monitor setiap 5 menit. Lanjut ke disk manager. Di sini saya menggunakan SD card ya teman-teman, sebenarnya 16 GB, kedetek 1465 ya. Lanjut ke file manager. File manajernya juga lumayan ada perubahan ya, setelah semua PHP 8 modul kita update dari repo official. Lanjut ke bagian mount point, seperti ini sudah termount otomatis ya, 1P2 dan 1P1 di sini. Nah, untuk Amlogic service-nya sendiri kita cek paling di bagian CPU setting. Saya tidak mentokin ya, sebenarnya masih ada max frekuensi di 1,9 GHz teman-teman. Akan tetapi
Saya di sini default setting ke 1,8 aja ya. Jadi teman-teman silahkan pilih sendiri, mau dimentokin 1,9 boleh, mau di 1,8 juga boleh, bahkan bisa di bawahnya teman-teman. Ini sih tidak terlalu berpengaruh signifikan untuk koneksi internetnya, kan, tetapi berpengaruhnya di temperatur biasanya teman-teman. Nah, kita lanjut shutdown, aman semua ya. Reboot juga aman. Lanjut ke bagian modem AT message, ini tidak ada updatean di sini ya. Kecuali di 4G connection ini ada updatean teman-teman. Namun hanya ada beberapa perbaikan di bagian informasi modem yang ditampilkan di sini ya. Berhubung memang tethering tidak support dengan 4G connection ini, maka tidak ada informasi dari tetheringnya teman-teman. Lanjut bagian USB debug information kedetek ya di sini untuk tetheringnya. Kemudian configuration-nya seperti ini teman-teman. Lanjut ke bagian modem info, juga tidak ada update di sini. Nah, oke, lanjut connection monitor, sedikit ada perubahan ya di bagian scriptnya. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan modem Huawei, jangan lupa ya di sini memilih reboot modem. Kalau menggunakan modem rakitan itu pilihnya di connection restart seperti itu teman-teman. Untuk modem Huawei pilih reboot modem, dan untuk konfigurasinya itu teman-teman bisa menggunakan file manager juga. Kembali saya ingatkan di sini cara konfigurasinya untuk modem Huawei baik yang USB stick maupun yang menggunakan koneksi LAN itu settingnya di USR, folder USR, kemudian folder bin. Teman-teman cari huawei.py ya. Itu adalah file Python huawei.py mana ya. Nah, ini teman-teman tinggal diedit menggunakan advanced editor di bagian devmine ya. Di sini ada IP, sesuaikan saja dengan IP modem yang teman-teman gunakan. Begitu pula dengan username dan password ya, disesuaikan di sini. Maka nanti akan berfungsi merestart modem teman-teman. Itu biasanya digunakan jika koneksi sering bengong ya, atau koneksinya milih-milih IP misalkan. Begitu ping tidak ada, maka akan merestart modem Huawei. Dan jangan lupa untuk men-setting semua ya di bagian address or name. Ini tujuannya untuk untuk ngeping ke domain tersebut teman-teman. Jadi bisa menggunakan IP di sini, bisa juga menggunakan domain. Nah, jadi seperti itu cara setting biar untuk modem Huawei bisa berfungsi untuk restartnya. Nah, baik, kita cek di activity log di sini, kemudian configuration. Untuk modem Huawei tidak perlu diedit di sini teman-teman. Cukup langsung digunakan saja, dan settingnya di file manager tadi ya, yaitu huawei.py. Nah, lanjut bagian service. Di sini ada password sudah terupdate juga ya ke password versi 477 kalau tidak salah ya, 477-5 teman-teman. Lanjut lagi, kita cek watch log-nya sudah berbahasa Inggris semua, access control, rule list, kemudian rule manage, app update, order setting, kemudian node list, basic setting aman ya teman-teman. Untuk versi password kali ini juga banyak perubahannya dari developernya, termasuk di bagian DNS. Di sini ada pilihan baru yaitu DNS plus Cina DNS NG. Kemudian di bagian mode juga ada perubahan. Untuk bagian log FAQ-nya juga ada perubahan tampilan ya, seperti ini teman-teman. Baik, kita lanjut di bagian OpenClass juga sudah terupdate ke versi 0.46.0.11 beta di sini teman-teman. Jadi silakan di setting dari awal ya, atau bisa menggunakan file backup. Dan kalaupun menggunakan file backup itu biasanya juga mesti ada yang di setting sedikit untuk menyesuaikan dengan versi OpenClass yang terbaru ini.
Kita cek di bagian version update, semua sudah terupdate ya teman-teman. Untuk bagian core-core-nya aman semua. Nah, oke, kita cek dulu untuk tab-tab yang ada di sini. Ini masih settingan default ya, default dari OpenClass-nya teman-teman. Jadi saya tidak sertakan settingan backup di sini. Config editor aman. Oke, server log juga aman, clean. Oke, aman semua teman-teman. Kita cek base 64 dekode encode wajib ya. Kemudian home proxy belum ada updatean di sini teman-teman. Akan tetapi settingan saya sudah setting sedemikian. Untuk teman-teman jangan lupa untuk menggunakan HIACD panelnya itu di enable ya di bagian kelas API. Kemudian di sini pilih HIACD meta, kemudian save and apply. Teman-teman bisa cek di service status nantinya ya. Oke, cek di service status. Kemudian di sini lihat cek update untuk dashboard versionnya. Jadi ini sudah terupdate ke yang terbaru ya. Jadi tidak ada masalah teman-teman. Cek kembali di bagian client seperti itu ya. Nah, oke. Sebenarnya kita bisa rubah di sini apa? Kita bisa cek di sini ya. Kita bisa cek menggunakan mode direct. Bisa langsung ngecek. Untuk dashboardnya kita tunggu sampai running. Nah, sekarang sudah running, bisa cek di kelas dashboard. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, aman ya. Jadi home proxy itu bisa running jika kita memilih direct di sini. Nah, oke, lanjut. Bagian zero tier itu sudah diupdate juga ya teman-teman untuk perbaikan di bagian support firewall 4-nya, dan akan seperti ini ya tampilannya jika zero tier-nya belum running. Nah, kemudian jika misalkan running itu tampilannya juga berubah ya. Lebih apa ya, lebih friendly teman-teman. Nah, tampilan user interface-nya itu seperti ini. Nah, oke, kita lanjut cek di bagian terminal. Aman ya, konfigurasi terminalnya aman juga. Oke, lanjut interface, tidak ada masalah. Routing DHCP and DNS, cek bagian forward. Oke, sudah masuk DNS Google di situ ya teman-teman. Oke, aman. Diagnostik, firewall. Nah, baik, semua tab aman. Kita cek untuk icon navbar. Aman ya teman-teman. Untuk link navbar kita cek juga. Kemudian about. Nah, buat teman-teman yang sudah berdonasi menggunakan QR code ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman, karena jumlahnya tidak apa ya, tidak mesti banyak teman-teman, berapapun yang penting seikhlasnya. Paling tidak itu membantu saya untuk lebih bersemangat lagi mengembangkan TWRT ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berdonasi menggunakan QR code yang ada di link navbar about ini. Nah, oke, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.